you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini untuk persiapan jika seleksi P3K 2022 sudah dibuka. Bahwa terdapat 5 berkas yang harus diunggah pada seleksi P3K 2022. Apa saja 5 berkas tersebut? Yuk simak hingga akhir videonya. Terdapat informasi yang harus diperhatikan oleh semua guru honorer yang akan mengikuti seleksi pada P3K 2022. Hal tersebut adalah terkait 5 berkas yang harus diunggah oleh guru honorer pada seleksi P3K tahun 2022. Pelaksanaan seleksi P3K tersebut tidak lama lagi akan diselenggarakan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi guru honorer untuk mempersiapkan berkas dan dokumen yang dibutuhkan untuk diupload pada pendaftaran seleksi P3K 2022. Hal tersebut juga telah dijelaskan pada petunjuk teknis resmi dengan nomor 349-P-2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa mengunduh surat tersebut pada kolom deskripsi yang sudah saya sediakan linknya. Dalam petunjuk teknis tersebut dijelaskan terdapat berkas dan juga 5 dokumen yang akan dibutuhkan pada seleksi P3K 2022. Selain itu juga terdapat dokumen tambahan untuk peserta disabilitas. Nah, berkas yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru honorer untuk mengikuti seleksi P3K 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki email aktif dan juga terdaftar. Yang kedua, Bapak Ibu harus mempunyai akun SSCASN. Nah, untuk yang telah memiliki akun, pelamar diharuskan untuk melakukan update pada portal SSCASN. Selanjutnya yang ketiga, bagi yang belum mempunyai akun SSCASN, diwajibkan untuk membuat akun dengan menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan yang telah terintegrasi pada Dukcapil. Dan yang keempat adalah kartu tanda penduduk untuk mendaftar. Dikarenakan pada proses login nantinya akan menggunakan nomor induk kependudukan dan juga password. Selain itu juga terdapat berkas yang perlu untuk diupload atau diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id. Nah, untuk link ini juga sudah saya sediakan di kolom deskripsi supaya mempermudah Bapak Ibu untuk mengakses. Nah, selanjutnya berkas yang perlu diupload tersebut berjumlah 5 berkas. Adapun berkas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kartu tanda penduduk atau EKTP asli milik pelamar ataupun surat keterangan yang menyatakan telah melakukan perekaman kependudukan yang telah dikeluarkan oleh Disdukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang kedua, pas foto terbaru dari pelamar dengan latar belakang berwarna merah. Selanjutnya yang ketiga, ijazah terakhir dari pelamar, yaitu paling rendah adalah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan jabatan yang akan dilamar untuk lulusan dalam negeri. Sedangkan untuk pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang S1 atau D4 diwajibkan untuk menyertakan surat penyetaraan ijazah asli dari Mendikbudristek. Berkas yang perlu diupload selanjutnya yaitu yang keempat adalah transkrip nilai asli milik pelamar. Yang terakhir, berkas yang harus diunggah adalah sertifikat pendidik yang asli bagi pelamar yang telah memiliki. Selain 5 berkas tadi, juga terdapat berkas yang wajib untuk diunggah bagi guru honorer penyandang disabilitas.
Guru honorer penyandang disabilitas selain mengunggah 5 berkas pendaftaran tadi juga harus mengunggah 2 dokumen tambahan. Dokumen tambahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat keterangan asli yang berasal dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang dapat memberikan penjelasan mengenai jenis dan juga tingkat disabilitas yang dialami oleh pelamar. Pelamar disabilitas juga harus menyertakan link video singkat yang berisikan kegiatan sehari-hari pelamar seleksi P3K 2022 tersebut dalam melakukan tugas sebagai guru atau pendidik. Beberapa berkas tadi harap diperhatikan oleh guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2022. Berkas tadi sangatlah penting untuk dapat mengikuti seleksi P3K 2022. Selain itu, berkas tersebut juga merupakan syarat agar dapat mengikuti seleksi P3K 2022. Dengan demikian harus diperhatikan agar tidak terlewatkan dokumen atau berkas yang akan digunakan dalam seleksi P3K 2022. Guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2022 perlu menyiapkan dokumen dan berkas tersebut. Nah, di sisi lain terdapat sebuah problematika bahwa ribuan guru honorer ternyata belum terima NIP P3K dan juga SK. Kemendikbudristek dalam menangani hal ini turun tangan. Tercatat sebanyak 43.804 guru honorer yang lulus seleksi P3K 2021 belum juga diangkat secara resmi sebagai ASN. Dari jumlah tersebut, tercatat juga sebanyak 35.068 yang telah memiliki nomor induk P3K, tetapi belum memiliki SK pengangkatan. Sementara ada 8.736 guru belum memiliki NIP P3K maupun SK pengangkatan. Kondisi itu menjadi perhatian serius Kemendikbudristek sehingga membuat mereka langsung turun tangan dengan menerbitkan surat edaran nomor 6773-B-GT.01.01/2022. Dalam SE tertanggal 28 September tersebut yang ditandatangani pelaksana tugas Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani disebutkan sebanyak 293.860 guru dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2021. Namun dalam perjalanannya baru 85% atau sekitar 249.468 guru yang telah mendapatkan SK pengangkatan. Sisanya belum diangkat karena NIP P3K juga SK P3K belum diberikan. Kami meminta Pemda segera membayarkan gaji bagi guru-guru yang telah diangkat menjadi P3K guru, kata Nunuk Suryani dalam suratnya. Nunuk juga meminta Pemda segera menyerahkan SK pengangkatan sebagai P3K untuk guru honorer yang telah memiliki NIP P3K. Bagi yang belum mengusulkan NIP P3K guru-guru yang telah dinyatakan lolos pada tahap pemberkasan ke BKN agar bisa diterbitkan NIP P3K. Dalam proses pengusulan nomor induk P3K, Pemda bisa bersurat yang ditujukan kepada BKN melalui Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN terkait permohonan pembukaan aplikasi My SAPK BKN di daerah, terang Nunuk Suryani. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.